Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini kami presentasi tentang Utsman bin Affan. Juga saja saya menjelaskan tentang pertemuan Utsmani. Yang pertama yaitu kerajaan Utsmani ini didirikan oleh suku bangsa pengembara yang berasal dari wilayah Asia Tengah yang termasuk Turki. Kemudian Sulaiman Shah ini mengajak anggota sukunya untuk tidak dari kedua bangsa Mongol dan lari ke arah barat. Bangsa Mongol itu mulai menyerang dan menaklukkan wilayah Islam yang berada di bawah kekuasaan dinasti Khawarij Shah tahun 1219 dan 1230. Sulaiman Shah meminta perlindungan kepada Jalaluddin, pemimpin terakhir dinasti Khawarij Shah tersebut di Mesopotamia sebelum dikalahkan oleh pasukan Mongol. Kemudian Jalaluddin itu beri jalan agar Sulaiman pergi ke barat ke arah Asia Kecil dan di sana mereka menetap. Kemudian Sulaiman ingin pindah lagi ke wilayah Syam setelah ancaman Mongol mereda. Nah, dalam usahanya pindah ke negeri Syam itu memimpin orang-orang Turki tersebut mendapatkan kecelakaan, yaitu hanyut di sungai Efrat yang tiba-tiba pasang besar tahun 1228. Udah berapa minggu nih gue ketinggalan. Mereka terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ini ingin pulang ke negeri asalnya, dan yang kedua ini meneruskan perantauannya ke wilayah Asia Kecil. Yang kelompok kedua ini berjumlah sekitar 400 keluarga dipimpin oleh Ertugrul. Mungkin mereka akhirnya mengembangkan dirinya kepada Sultan Ala-ad-Din II dari Turki Seljuk yang pemerintahannya berpusat di Konya, yang terhubung dan seagama dengan orang Turki dan melihat bahaya bangsa Romawi yang memiliki kekuasaan di kerajaan Romawi Byzantium. Dengan adanya tambahan dan pasukan yang 400 keluarga itu dari saudara sebangsanya itu pasukan Seljuk menang atas Romawi. Sultan gembira dengan kemenangan tersebut dan memberi hadiah kepada Ertugrul, hadiahkan wilayah perbatasan dengan Byzantium. Tanah perbuatan itu dan berusaha membuat wilayah dengan merebut dan merombak wilayah Byzantium. Jadi dengan adanya jadi dia memanfaatkan hadiah itu untuk merebut kekuasaan Byzantium itu. Mereka menjadikan Seljuk sebagai pusat kekuasaannya. Dinasti Seljuk sendiri sedang turun pada saat itu. Dinasti tersebut telah berkuasa di Anatolia bagian tengah kurang lebih 200 tahun lamanya, sejak tahun 1077 sampai tahun 1300. Ertugrul mempunyai seorang putra yang bernama Utsman, yang diperkirakan lahir tahun 1258. Nama Utsman inilah yang dianggap sebagai nama untuk kerajaan. Ertugrul kemudian meninggal tahun 1280. Utsman ditunjuk untuk menggantikan kedudukan ayahnya sebagai pemimpin suku bangsa Turki atau persetujuan Sultan Seljuk yang merasa gembira pemimpin baru itu dapat pendahulunya. Sultan banyak memberi hak istimewa kepada Utsman sehingga dia diangkat sebagai gubernur dengan gelar Bey yang di belakang namanya. Utsman juga diperbolehkan untuk mencetak uang sendiri dan didoakan dalam perjanjian. Namun demikian, sebagian ahli menyebutkan bahwa Utsman ini adalah anak Turki, jadi bukan anaknya Ertugrul. Ada juga yang menyebutkan bahwa Saudi itu adalah ayahnya Utsman gitu. Dan intinya Ertugrul itu adalah kakeknya si Utsman gitu. Lalu kemudian karena Saudi ini meninggal dunia sebelum ayahnya meninggal, dia meninggal dalam perjalanan
6 pulang sehabis pada saat di Tahan atuh. Pakai buku aja tangan. Jadi karena pertama dia karena tinggal, dia kira karena dia juara Siapa? setelah masuk dan jadi berani kebetulan awal meneruskan wilayah penaklukan Darah Utara termasuk wilayah Al-Rahman Al-Islam. Sultan Saljuk tidak dapat mempertahankan diri dan mati terbunuh. Dalam keadaan kosong itulah Utsman memerdekakan diri dari bertahan terhadap serangan bangsa Mongol. Pas wilayah Saljuk dijadikan basis kekuasaannya dan para penguasa Saljuk itu selamat dari pembantaian Mongol, mengangkatnya sebagai pemimpin. Peristiwa tersebut berlangsung kira-kira tahun 1300. Maka berdirilah kerajaan Utsmani yang dipimpin oleh Utsman yang bergelar di Padishah Al-Utsman atau kerajaan dari keluarga Utsman. Jadi bekas wilayah kekuasaan Saljuk itu dijadikan basis kekuasaan para penguasa Saljuk yang selamat dari pembantaian Mongol. Nah, yang selamat dari pembantaian Mongol itu digunakan sebagai pemimpin. Semangat pasukan Utsmani didorong oleh jiwa agama Islam yang berbasis pada ajaran tarekat Bektasyiyah yang diproduksi oleh Haji Bektashi tahun 1267. Bahkan Utsman dijadikan sebagai menantu oleh Syekh Udabari, salah satu guru tarekat itu, dan diberi gelar Al-Ghazali yang diharapkan dapat berjuang terus di jalan yang lurus dalam melawan masa lalu. Bukannya Ghazi ya? Bukannya Osman Ghazi. Ghazi, G-H-A-Z-I. Ini Al-Ghazali kayaknya. Iya. Osman Ghazi, G-H-A-Z-I. Osman Ghazi. Ya, itu doanya. Osman Ghazali. Bukan, Osman Ghazi. Oke sih. Baiklah, hegemoni Utsman di dunia Arab akan dijelaskan oleh saudari kita Arif. Saudari kita. Bentar Rip, aduh. Mau direkam nggak? Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang hegemoni bangsa Turki di Timur Tengah. Nah, untuk ini saya akan menjelaskan dari sisi politisnya, hegemoni politiknya di Timur Tengah. Nah, bukan bangsa Turki membawa pengaruh dalam kehidupan sosial di kedua wilayah Afrika Utara, Tunisia, Aljazair, dan Maroko. Sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu bahwa penaklukan Turki di wilayah Tunisia abad ke-16 dilakukan oleh Janisari. Selanjutnya lembaga administrasi dan birokrasi ulama Turki merubah perimbangan kekuatan politik di Tunisia. Hingga abad ke-19, Tunisia menjadi sebuah provinsi dari suatu karya di dunia Islam di Timur Tengah. Dan di Aljazair, hegemoni bangsa Turki Utsmani memperkenalkan struktur kenegaraan yang tetap dan memperkenalkan lapisan sosial baru yang terdiri dari arus militer dan arus birokrat yang dijelaskan dari pusat kekuasaan Istanbul, dan yang ketiga adalah dari keagamaan. Bangsa dia orang Kristen dan Ortodoks dijadikan sebagai alat melegitimasi kekuasaan politik. Awalnya, rezim Aljazair merupakan penguasa negara kota Algiers yang mendapat dukungan penguasa Istanbul dan kemudian menjadi yang mandiri. Dan akhirnya rezim Turki Aljazair berhasil menciptakan dari poliam masyarakat Aljazair jadi pemerintahan. Dan penyebarannya adalah sufi di kalangan masyarakat pedesaan yang memberikan identitas Islam. Kemudian hegemoni Turki di Mesir. Dengan jadinya Mesir Utsmani pada tahun 1517. Mesir dibagi menjadi beberapa provinsi bagian, seperti halnya Damaskus, Aleppo, Mosul, dan Baghdad.
administrasi politik semuanya sangat jarang melakukan sentralisasi kekuasaan politik di Istanbul. Makanya kebijaksanaan ini bertujuan untuk menghindari kemungkinan salah lawan pusat kekuasaan. Mereka juga bertujuan untuk menghindari kemungkinan menguasai suatu dan menjadi kekuatan politik yang lebih baik. Tapi dengan masih memberikan hak buat penguasa lokal untuk mengendalikan kekuasaannya. Nah, ketika Tunis menguasai Mesir, tidak absoluti Mesir itu menguasai Mesir secara mutlak, tapi ada penguasa lokal yang diberikan jatahnya. Yaitu untuk mengendalikan kekuasaan, mengumpulkan pajak dan menyediakan semuanya untuk kekuasaan Istanbul. Otoritas politik dibagi kepada para gubernur provinsi dan pejabat sipil kehakiman yang independen. Kekuatan militer juga dibagi menjadi banyak unit. Pertemuan politik negara dapat diterapkan dengan kekuatan politik yang berada dalam para pejabat lokal. Kemudian selain pejabat lokal ada juga dari fungsinya yaitu komandan jeniseri dan tokoh agama. Komposisi kelompok syarif berbeda di masing-masing kota. Tidak masing ulama memiliki peran yang penting pada periode Utsmani. Posisi mufti dan staf pengajar pada sebuah lembaga pendidikan jarang di tangan kelompok syarif. Mereka seringkali membentuk suatu afiliasi keagamaan meskipun sudah sedemikian mengakar dalam kehidupan keagamaan dan kalangan masyarakat Syria. Sudah berarti para suku itu peran yang penting seperti yang mereka dapatkan di Mesir. Karena itu di Syria kehidupan keagamaan dengan nafas sufistik seperti ziarah kubur orang kecil dan pelayanan untuk serta semarak kecuali pemandangan perlengkapan di Arabi yang terdapat di Damaskus. Kembali lagi ke Mesir, menyangkut ekonomi politik Turki di Mesir. Masyarakat diperintah oleh elit politik Turki dengan menjalin korporasi dengan kekuatan menengah lokal. Dalam hal ini menengah lokal adalah antara pejabat lokal, jenisari dan ulama. Hingga akhir abad ke-18 keseimbangan kekuasaan antara kekuasaan pusat dan kekuasaan lokal politik di Mesir masih berada di sekitar kutub tersebut. Kekuatan lokal hari demi hari bisa menambah kekuatannya. Struktur dasar masyarakat, masyarakat Mesir dan sistem dan sejarahnya secara simultan mendukung keseimbangan kekuasaan yang tidak butuh penguasaan militer, keagamaan dan kebijakan. Sedangkan di wilayah lainnya di Afrika Utara dengan konsolidasi Maroko, dominion Turki bersama keturunan Muslim menjadi sebuah kekuatan konsolidasi terbentuknya masyarakat Islam. Jika keberadaan umat Islam di semuanya memperolehkan dan yang menjadi termasuk politik dinasti Al-Wahidun di Afrika Utara, ketika negara memasuki konfigurasi negara dan masyarakat baru. Pada masa dinasti Al-Wahidun, proyek otoritas keagamaan dalam institusi khilafah ditransformasi menjadi institusi Seljuk sebagaimana struktur keagamaan Islam yang ada di Timur. Rezim kenegaraan berdasarkan peraturan politik yang diatur oleh keluarga Wahidun dengan dukungan seluruh paham kita dan pejabat militer mereka dan mengatur koalisi anti suku. Kemudian krisis sosial selain dimulai juga salah satu wilayah menjadi ekonomi di Afrika Utara bencana terjadi krisis sosial menarik perhatian masa Turki untuk melakukan intervensi yang membuka peluang perkembangan dan kekuatan hukum dalam menangkap pasal yang berbeda dan menjadikannya. Puncak besar kekuatan itu adalah menangkap Turki atas Libya, Rusia, Algeria dan mengatur kemerdekaan Kosovo. Kata utama Turki merupakan institusi revolusi keagamaan yang ada di Afrika sebagai satu kaya dan agama Islam yang ada di Timur Tengah. Meskipun setiap daerah yang di atas memiliki para Islam yang berbeda. Yang mungkin sekian dari ekonomi Turki tentang politiknya secara politis. Ini sudah dijelaskan sama teman-teman kita tadi ya tentang dari sejak awal sampai ekonomi Turki terhadap dunia Arab. Mungkin sedikit saya ingin menambahkan Turki itu setelah runtuh yang diekspansi oleh bangsa Mongol. Nah dari situ kan politik dunia Islam itu bolak-balik ya, karena ada
ekspansi di Eropa juga masuk ke wilayah Arab. Nah, setelah Baghdad runtuh, akhirnya mungkin melarikan diri dan berlibur ke dinasti Saljuk pada saat itu. Karena dia berlibur kepada dinasti Saljuk, mau tidak mau dinasti Saljuk Turki, orang bangsa Turki itu membantu orang-orang Saljuk untuk menaklukkan Bizantium. Ya, akhirnya terbentuklah negara Turki. Maksudnya dinasti Turki Utsmani. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari budaya Turki Utsmani ya, itu lebih banyak dipengaruhi oleh budaya Persia dan Arab. Persia, Arab dan Bizantium. Sorry. Ya, kalau pengaruh budaya banyak yang juga sih ya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya itu Turki sedikit sekali kebudayaannya seperti orang-orang Melayu gitu ya. Seperti kebudayaannya dan dia mudah menerima budaya baru karena dia sangat sedikit. Budaya yang lemah akan tertimpa oleh budaya yang baru. Nah, begitu hal itu dengan Turki. Turki akhirnya mengadopsi dari tiga budaya itu untuk menjadikan negara yang kuat dan sebenarnya kawasan wilayah daerah Turki itu dari barat ke timur ya, di Eropa ada, di Asia pun ada. Ya, kalau dilihat pengaruh yang sangat dominan dari Turki itu adalah pengaruh militer. Pada saat itu Turki itu lebih memfokuskan kepada militernya dibandingkan dengan geopolitiknya. Makanya ekspansinya sangat luas dan bahkan cenderung sangat lama. Nah, kalau di militernya itu kan kita lihat ada militer. Nah, itu hampir di setiap jajarannya pun melakukan disiplin militer seperti itu. Nah, di sini juga kalau kita lihat ya, Turki itu menganut aliran Al-Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah itu yang imbas efeknya nanti aliran itu ya seperti mengikutnya Imam Ahmad bin Hanbal. Banyak jajaran Turki yang mengikuti ajaran Al-Asy'ariyah. Selanjutnya ya mungkin itu aja dulu ya. Mungkin ada yang mau menambahkan? Oh iya, satu lagi Pak. Ini mungkin teman-teman pernah ingat di Turki itu ada pengelompokan wilayah Islam, wilayah Kristen. Nah, itu pun banyak yang dipakai di negara jajahan Turki. Kenapa? Pengelompokan itu supaya tidak terjadi singgungan antara keagamaan. Oke, yang disebut. Nah, yang harus saya tanyakan, apa motivasi mereka hidup secara nomaden? Kita tahu bahwa, ya pokoknya awal pertama tadi Ella sempat menyinggung awal pertama orang-orang Turki menjadi sebuah komunitas yang sehingga menjadi khalifahan. Kita tahu bahwa masyarakatnya adalah harinya adalah masyarakat yang nomaden. Nah, apa yang memotivasi mereka menjadi masyarakat seperti itu? Ini ya, sebenarnya bangsa nomaden itu sebelum ada rekrutmen dari ini orang-orang Baghdad pada saat itu. Ya, emang pada zaman dulu, ya, kalau kita lihat itu budaya orang-orang khususnya Asia Tengah. Ya kan, pertama kalau saya pernah baca itu kalau nggak salah orang-orang Turki itu berasal dari daerah yang ada di Mongol itu. Terus dia nomaden terus berpetualang. Ya tujuannya itu mencari air dan rumput. Karena kan masyarakat nomaden itu pekerjaannya adalah mengembara kambing. Ya, nah, bangsa Turki kalau seperti itu. Jadi dia mempunyai rumah tetap. Terus
kebudayaan apa namanya kehidupannya juga terisolasi pada saat itu kan. Dia tidak mengenal budaya luar, sehingga ya berpikirnya sangat sederhana. Rumput ada, maka dia ada. Rumput habis, dia hijrah dari rumput yang lain. Ya kalau dia, ya karena kalau pada saat kan belum tentu mengenal namanya cara bercocok tanam, ya kan, cara menanam besi, buat besi, cara apa namanya mancing mungkin gitu kan. Jadi kan berburu mungkin bisa. Jadi ya untuk melakukan hidupnya mereka harus berpindah-pindah gitu untuk mengurusi kehidupannya. Kalau saya tidak berpindah-pindah, kalau anaknya sedikit, dia akan mati begitu saja. Makanya bangsa Turki itu dijadikan elit tentara pada zaman dahulu, ya karena fisiknya kuat, teruji, ya dia teruji bisa bertahan di wilayah yang keras kehidupan itu. Kan sangat berbeda, iklim pun berbeda, apa namanya cuaca berbeda, nah mempengaruhi. Ya mungkin kayak gitu. Kualitas dari video 51 cuci. Ada motivasi lain ke selain mereka mencari untuk maksudnya apakah tujuan mereka ingin menjadikan satu rakyat kan pada akhirnya mereka bergantung kepada saudaranya kan yang tidak sekali yang pasti mereka pengen tetapi masa dulunya sebelum ada rekrutmen dari orang Baghdad, dari Baghdad tinggal di Baghdad, tidak ada memakai haji. kan saya nanya ya masalah itu Asal usul. sebenarnya asal usul sudah dibahas kemarin ini asal usul tuh. Nah ini asal usul Utsmani itu asalnya dari mana? Kalau katanya kan proses keseluruhan. Itu ada 500 juta orang soalnya, 500 juta orang di Asia Tengah dari wilayahnya Turki sampai ke ujung Asia itu ada 500 juta orang di situ berpindah-pindah. Nah ini yang dibahas ini tuh keluarga Utsman ini asalnya dari keluarga yang sebelah mana? Oh iya, iya. Utsman yang sebelah mana? Itu ente nyambung. Itu sih baca masalahnya. Iya benar. Jadi kalau yang saya tahu ya, benar sih kata saya, mereka cuma pengen hidup aja intinya. Tapi kalau mereka berpindah-pindah, satu buat nyari rumput, kedua ya masa ngelihat pada rumput tangga tuh nggak iri gitu kan. Rumput tangga kan selalu lebih hijau. Ya wajar kalau orang-orang Turki yang tidak berperadaban itu ingin membuat peradaban baru di tempat ya. Yang lebih subur dan sudah berperadaban banget itu wajar. Kan ya rumput tangga selalu lebih hijau. Berarti mereka berasal dari tulang Turki sebelah Asia Tengah ya? Iya, tepatnya kalau klan Kai itu asalnya dari Kazakhstan. Tempat asal mereka itu ya dari Kazakhstan. Masih ada keturunan lagi lah. Keturunan Asia Tengah. Iya. Coba aja ke Asia Tengah. Mukanya sama semua deh. Rumahnya sama semua juga. Ya, sip.